Halo semuanya. Nah, di sini kelompok saya ingin mendapatkan tema Peterson Solution. Nah, mungkin teman-teman kurang tahu apa itu Peterson Solution. Nah, di sini kelompok saya itu ingin menjelaskan apa itu Peterson Solution, habis itu bagaimana implementasinya, habis itu juga algoritmanya dan kelebihan dan kekurangan Peterson Solution. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan atau um, uh, memberitahu algoritma atau kekurangan dan kelebihan, uh, di sini kelompok saya ingin memperkenalkan satu-satu dulu anggotanya. Itu pertama saya dengan nama Calvin Immanuel Geraldi Kawansage. Halo teman-teman, di sini saya Sion. Nama saya Petrus Jenis Atanto dengan NIM 235314119. Solusi Peterson adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah critical section dalam pemrograman konkuren. Dengan kata lain, solusi Peterson merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan sinkronisasi proses yang aman dan efektif dalam sistem operasi serta aplikasi konkuren. Metode ini memastikan bahwa dua proses atau lebih dapat berbagi sumber daya secara teratur tanpa konflik, dengan menjamin bahwa tidak ada dua proses yang berada dalam critical section pada saat yang bersamaan. Selain itu, solusi Peterson juga memberikan mekanisme agar setiap proses yang ingin mengakses critical section dapat melakukannya tanpa harus menunggu terlalu lama, sehingga meningkatkan efisiensi dan keadaan dalam pengelolaan sumber daya bersama dalam lingkungan pemrograman yang paralel. Program ini merupakan implementasi dari solusi Peterson untuk mensinkronisasikan dua proses yang ingin masuk ke dalam critical section. Untuk penjelasannya, yaitu yang pertama adalah void enter region integer i. Metode ini digunakan untuk proses dalam meminta akses ke dalam critical section. Lalu selanjutnya adalah integer j sama dengan 1 kurangi i, di mana j adalah indeks dari proses lainnya. Dan jikalau i adalah 0, maka j akan menjadi 1 dan sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah flag i sama dengan true, yaitu menetapkan flag i sebagai true menunjukkan bahwa proses i ingin masuk ke dalam critical section. Lalu berikutnya adalah turn sama dengan j, yaitu menetapkan turn ke dalam j, yaitu memberikan kesempatan kepada proses lain, yaitu j, untuk masuk ke dalam critical section. Lalu selanjutnya adalah while flag j dan turn sama dengan j, itu merupakan loop untuk membuat proses i menunggu sampai flag j menjadi false, yang berarti proses j tidak ingin lagi masuk ke dalam critical section, atau turnnya bukan lagi j, yang berarti giliran bukan lagi milik proses j. Dengan cara ini, proses i akan masuk ke dalam critical section hanya jika proses j tidak menginginkannya, atau jika giliran sudah beralih dari j. Yaitu selanjutnya, ketika loop sudah selesai, maka proses i dapat masuk ke dalam critical section karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lalu untuk metode selanjutnya adalah void left region integer i, yaitu digunakan untuk proses memberitahu bahwa ia telah selesai menggunakan critical section. Yaitu yang pertama adalah flag i sama dengan false. Untuk menetapkan flag i menjadi false, proses i mengindikasikan bahwa ia telah selesai menggunakan critical section dan tidak ingin lagi menjalankannya. Bagaimana algoritma Peterson bekerja? Pertama itu inisialisasi dua variabel dibagi antara proses. Pertama flag array boolean dengan dua elemen, di mana flag i bernilai true menunjukkan bahwa proses i siap memasuki seksi kritis. Lalu ada turn variabel integer yang menunjukkan giliran proses mana yang diizinkan untuk memasuki seksi kritis. Yang kedua, memasuki seksi kritis. Proses i mengatur flag i menjadi true dan turn ke indeks proses lain j, menunjukkan bahwa proses i siap untuk memasuki, tetapi memberi kesempatan kepada proses j untuk masuk terlebih dahulu. Proses i melakukan busy waiting atau menunggu tanpa melakukan apa-apa sampai flag j bernilai false atau turn dengan i, yang berarti proses lain tidak siap masuk
atau telah memberikan nilai giliran kepada proses I. Lalu ada yang ketiga, itu seksi kritis. Setelah kondisi untuk memasuki seksi kritis terpenuhi, proses I memasuki dan menjalankan operasi di dalam seksi kritis. Lalu ada yang keempat, keluar dari seksi kritis. Setelah selesai dengan operasi di dalam seksi kritis, proses I mengatur flag I menjadi false, menunjukkan bahwa proses tersebut telah selesai dan proses lain dapat memasuki seksi kritis. Baik, sekian, terima kasih. Nah, di sini itu saya ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangan Peterson Solution. Peterson Solution ini kita dapat itu ada 3 kelebihan. Untuk kekurangannya itu ada 2. Untuk kelebihannya, yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami. Algoritmanya yang cukup digunakan dalam Peterson Solution ini cukup sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Untuk yang kedua, tidak memerlukan hardware khusus, ya. Peterson Solution hanya menggunakan struktur data sederhana dan operasi dasar, sehingga tidak perlu memerlukan dukungan hardware khusus, ya. Untuk ketiga ini, eksklusi mutual terjamin, ya. Ini ini memungkinkan bahwa hanya satu proses yang dapat masuk ke seksi kritis pada suatu waktu, sehingga mencegah race condition. Habis itu yang kekurangannya ini ada 2, yaitu busy waiting dan terbatas pada 2 proses. Untuk busy waiting ini proses yang menunggu untuk masuk ke seksi kritis akan terus memeriksa kondisi yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya CPU. Jadi lebih banyak penggunaan sumber daya pada CPU, ya. Untuk keduanya itu terbatas pada 2 proses. Nah, Peterson Solution ini hanya berfungsi untuk 2 proses, meskipun ada variasi yang dapat menangani lebih banyak proses. Komplementasinya meningkat secara signifikan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari Peterson Solution. Ya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.